Ya, sedang dirapat. Baik, saya mengingatkan kembali ya bagi yang belum registrasi nanti registrasi supaya bisa terdata dan mendapatkan sertifikat kehadiran begitu sebagai peserta. Dan kita membuat sertifikat juga dengan beberapa topik ya karena kita rutin, jadi sertifikat tidak mingguan, kadang beberapa minggu sekali, beberapa pertemuan sekali baru satu sertifikat. Di dalamnya ada materi-materinya. Ini pertemuan ke berapa? 17. Ya, ini sudah pertemuan 17, jadi sudah cukup lama. Kita sudah hampir setengah tahun ya, 17 kali 2 berapa? 34 ya, sudah hampir setengah tahun, 6 bulan lebih. Ya, alhamdulillah kita bisa rutin mengadakan pertemuan tiap hari Sabtu jam 9.30 sampai setengah 12. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Joko dulu katanya dari timur karena 1 jam lebih cepat waktunya karena dia duhurnya juga lebih cepat. Kami persilahkan Pak Joko untuk mempresentasikan hasil penelitian atau yang berkaitan dengan ring tap emitter ini. Monggo Pak, waktunya karena kita 3 pembicara, ya waktunya maksimal 20 menit Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Saya share screen dulu Pak ya. Oh, belum, sudah bisa belum? Saya ini ya, saya oke. Oke, sekarang udah bisa. Kelihatan ya Pak ya? Sip, kelihatan Pak. Oh ya. Monggo Pak Joko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Moderator, kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu semuanya. Pada pagi menjelang siang ini saya akan mempresentasikan penelitian saya waktu S3 dulu, yaitu ring tap emitter subsurface irrigation performance in dryland farming. Latar belakang pemilihan lokasi waktu saya penelitian yaitu bahwa di Kabupaten Lombok Timur itu merupakan lahan kering yang di sana sebenarnya tersedia pompa air dalam. Namun infrastrukturnya itu sudah rusak sehingga banyak sekali lahan yang sudah tidak bisa diairi. Dan jika mereka menginginkan air tersebut, maka biayanya juga relatif mahal menurut sebagian petani, sehingga hanya bisa dibeli oleh petani yang memang memiliki tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi. Kemudian itu pun dengan biasanya pertaniannya itu kalau misalnya sampai tidak memakai air dari irigasi yang dari air dalam itu hanya sekali, itu pun hanya jagung. Selain jagung sangat sulit. Ya. Kemudian ini adalah rumah pompanya dan ada tampungan airnya, termasuk agak besar. Namun karena infrastrukturnya rusak, air ini malah lebih banyak dipakai untuk selain kegiatan pertanian. Di sini akan terlihat bahwa infrastrukturnya itu banyak yang pecah atau sampai memang tidak bisa sama sekali dipakai. Ya, sehingga kalau kemarau itu tidak dipakai untuk pertanian sama sekali. Inilah kalau misalnya mereka menginginkan air yang tadi, akhirnya infrastruktur yang rusak itu tidak bisa dipakai sehingga air itu akan melewati lahan. Padahal di sana itu tanahnya termasuk tanah pasiran sehingga kemungkinan besar air akan banyak hilang di perjalanan. Kondisi tanah di sana itu bukannya tanah yang berbatu, tapi batu yang ada tanahnya sebenarnya. Sehingga di sana itu banyak tambang, tapi tambangnya batu. Ya. Gitu. Waktu pertujuan penelitian itu sebenarnya tidak hanya ring type irrigation saja, tapi di sana terintegrasi dengan energi surya dan otomatisasi irigasi. Namun pada pertemuan kali ini saya lebih fokus di ring atau irigasi cincinnya. Ini adalah lokasi penelitiannya di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ada 2 tempat
ada yang untuk tanaman semusim dan untuk tanaman tahunan. Ini adalah sampel tanah yang ada di sana yang didominasi oleh tekstur tanah pasir, sehingga terlihat bahwa pasirnya adalah 59,67%. Di situ terlihat juga dari kapasitas lapang juga hanya 29% dan titik layu permanen itu sekitar 19%, sehingga kesediaan air untuk tanaman itu sekitar hanya 10%. Ini kurva retensi tanahnya, jadi fill capacity and permanent water point-nya itu agak dekat ya, tidak terlalu jauh, sehingga ini perlu dibuat suatu irigasi yang bisa sedikit-sedikit tapi kontinu. Waktu itu alat dan bahannya dari irigasi cincin sendiri ada tabung Marriott, ada pipa PVC, meteran, dan emitter itu sendiri. Kemudian tanamannya ada 4. Yang tanaman semusimnya adalah cabai rawit. Kemudian tahunannya ada anggur yang masih usia muda, mangga yang masih usia muda. Kita akan mencoba tanaman alternatif lain yang kemungkinan bisa dibudidayakan. Kemudian untuk tambahan ada sistem energi surya dan sistem kontrolnya. Ini adalah layout untuk tanaman semusim. Ada 2 lahan yang berdampingan, yang agak atas dan yang bawah. Yang agak atas agak kecil, sekitar 40 tanaman, yang agak bawah sekitar 66 tanaman. Sehingga totalnya 104 tanaman dengan 2 tabung Marriott. Ini adalah desain emitternya. Jika dilihat secara gambar teknik seperti ini. Jadi untuk tanaman cabai rawit itu diameternya cincin itu sekitar 20 cm dengan memakai selang yang lebih fleksibel, jadi supaya dibentuk melingkar menggunakan selang yang 58. Kemudian untuk tanaman anggur lebih besar lagi dan mangga juga agak besar, sekitar 40 cm diameternya menggunakan selang 3/4. Kemudian yang paling besar adalah untuk tanaman serikaya, karena tanaman serikayanya sudah usia menghasilkan, sehingga memakai yang diameternya 2 meter dengan selang 1 in. Di sini selang tersebut dibentuk melingkar, kemudian di bawah, sisi bawahnya itu diberi lubang dengan mata bor 5 mm, kemudian jarak lubangnya adalah antar lubang adalah 10 cm. Menggunakan kain legasi. Sebenarnya menurut penelitian Saudari Kiki itu ada kain kolosal, namun kain kolosal itu sudah sulit didapatkan, sehingga kami memilih kain yang lebih mudah dicari, yaitu legasi. Ini adalah jika sudah jadi, ring emitter tersebut akan digabungkan dengan pipa PVC. Yang sebelah kiri adalah gambar tekniknya, yang sebelah kanan adalah gambar secara nyatanya. Percobaan tanaman tahunan itu dilakukan seperti skema seperti ini. Jadi ada tabung Marriott, kemudian di situ ada tanamannya, kemudian diberikan ring cincin, irigasi cincin ini di perakaran tanaman. Ya. Jadi emitter ini ditanam di bawah tanah, sehingga diharapkan nantinya air akan langsung ke perakaran. Ini adalah waktu pemasangan untuk irigasi yang tanaman semusim. Ya, jadi setelah diberi lubang, kemudian ditata sesuai dengan jarak tanam, kemudian ditimbun. Kemudian setelah ditimbun nanti baru diberi tanaman, kemudian di atasnya diberi mulsa, karena di sana
suhunya cukup tinggi, sekitar biasanya antara 35 sampai 40-an, sehingga jika tidak diberi mulsa maka banyak air yang menguap dari permukaan tanah. Ini adalah untuk tanaman anggur, di situ ada 4. Jadi tabung Marriott-nya itu memakai langsung drum yang bekas zaman dulunya mungkin oli ya, yang tebel itu. Jadi harus dibersihkan sampai bersih, kemudian dibuat tabung Marriott yang kapasitasnya sekitar 220 liter. Ini untuk tanaman serikaya, dia diameternya sekitar 2 meter, irigasi emitter cincinnya, sehingga ini memerlukan selang yang cukup panjang. Untuk tanaman anggur ini seperti ini, jadi di sana karena banyak babi hutan sehingga harus ditutup. Ya, mangga, saya maksud mangga seperti ini. Kemudian ini otomatisasinya mungkin saya skip aja. Nah, ini pengintegrasiannya di sana memakai, karena tidak ada aliran listrik, jadi memakai solar panel. Ya. Ini adalah sistem otomatisasinya. Kemudian ini ada solar panel yang ada 36 solar panel yang di sana tidak kepakai. Jadi saya ambil satu untuk saya sambungkan di kontrol kami. Waktu itu, waktu selama penelitian selama 6 bulan, itu hari hujannya ada 6 hari dan curah hujan sebesar 58,5%. Sehingga waktu itu memang curah hujannya sangat rendah dan hari hujannya sangat sedikit. Ini saya skip aja. Ini otomatisnya juga saya skip mungkin. Nah, ini waktu penelitian rata-rata penurunan air atau volume air di tabung Marriott itu untuk tanaman anggur sekitar 5,9 liter per hari, mangga 56,9 liter per hari, serikaya 60,2 liter per hari, dan cabai rawit 4,8 liter per hari. Sehingga untuk cabai rawit ini sehari sudah habis satu tabung Marriott. Kalau untuk tanaman serikaya itu sekitar 3 hari lebih baru habis. Untuk mangga itu sekitar sama, hampir 3 hari lebih. Untuk tanaman anggur ini lebih lama. Jadi bisa lebih dari 20 hari di situ. Untuk tanaman serikaya dengan irigasi dan tanpa irigasi ternyata kami belum bisa mendapatkan rancangan yang bagus untuk tanaman serikaya. Saat itu memang dibandingkan dengan yang tanpa irigasi memang bisa tumbuh daun. Namun daun itu tidak bisa banyak sehingga kemungkinan bunga pun tidak bisa dihasilkan sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Untuk tanaman anggur ya, karena masih kecil memang belum menghasilkan, namun di situ bisa bertambah panjang dalam 54 hari itu bisa 20 sampai 32 rata-rata ya dari 4 tanaman, sehingga di situ yang memang kalau memang tidak ada irigasi sama sekali pasti tidak bisa tumbuh, di sini bisa tumbuh. Kemudian ini bibit mangga yang sudah agak besar itu bisa menghasilkan tunas sebanyak 9, bukan 3 cm, tapi banyaknya 9 daun waktu itu selama 42 hari. Kemudian untuk tanaman cabai rawit ternyata bisa berhasil, bisa menghasilkan. Saya tidak tahu ini standarnya, kemungkinan memang tidak sama dengan di tanah yang mineral, karena memang tanahnya itu di situ volume tanah ketebalan itu sekitar 30 cm yang paling dalam, yang paling sedikit itu bisa bahkan tidak ada volume tanahnya karena batu itu naik ke atas, jadi memang sangat tipis
dan rata-rata cuma sekitar 10 cm memang. Sehingga kalau misalnya memang tidak ada irigasi sama sekali, kelihatannya mustahil untuk tumbuh waktu itu di situ. Jadi ternyata dengan perlakuan irigasi bawah permukaan dengan sistem irigasi cincin, kemudian ada mulsa di situ, kemudian ada sedikit kontrol di situ, mustahil tumbuh di daerah tersebut. Ini jadi hasilnya, ini beberapa konsumsi airnya, antara lain untuk cabai, kemudian efisiensinya, kemudian jumlah panennya, kemudian produktivitas airnya. Kemudian mangga, anggur, dan cabai itu bisa berhasil, namun untuk tanaman serikaya kami belum bisa mendapatkan desain yang bisa dipakai di tanaman serikaya. Kemudian ini otomatisasi mungkin saya skip, ada penurunan, kemudian ada total air yang digunakan. Kemudian keuntungan beberapa pemakaian irigasi cincin yaitu di situ pastinya tidak ada genangan, ya, sehingga tidak menimbulkan erosi karena penyaluran air tidak melewati permukaan tanah. Kemudian air yang diberikan langsung ke perakaran sehingga kehilangan air itu lewat evaporasi itu dapat dikurangi. Dan permukaan itu relatif kering. Waktu kita buka mulsa itu memang relatif kering. Jadi kita misalnya tapi ini khusus yang volume tanahnya agak dalam ya. Jadi sekitar 5 sentian itu baru bisa kita dapatkan tanah yang agak basah. Gitu. Dan juga dengan demikian karena ada mulsa juga, gulma juga lebih dapat dikendalikan. Kemudian irigasi ini sistemnya adalah tekanan rendah, tidak memerlukan pompa pendorong. Dan juga dapat diaplikasikan di tanah pasiran karena dia itu memberikannya pelan-pelan dan sedikit-sedikit tapi kontinu. Kemudian efisiensinya relatif tinggi pastinya karena di sana kalau misalnya diberi irigasi tetes lewat permukaan pastinya banyak yang hilang karena evaporasi. Kemudian keseragaman pemberian air setiap emitter relatif pastinya lebih tinggi dari irigasi tetes. Kemudian jika pipa distribusinya kan lewat bawah tanah, maka tanah yang ditanami di atasnya tidak berkurang. Gitu. Namun ada kendala-kendala yang dihadapi untuk aplikasi irigasi cincin ini. Memang pembuatan emiternya memerlukan keterampilan ya, sehingga tidak semua orang bisa langsung membuat sebenarnya. Jadi harus diberi pelatihan sedikit sebentar aja. Kemudian tabung Marriott itu harus berdinding kuat. Sehingga saya waktu itu mencari yang drum yang tebal ya. Gitu. Karena ada isapan air yang kuat di situ. Saya sudah pernah memakai yang drumnya itu dari plastik yang tebal itu kempes. Jadi sampai bentuknya itu berubah gitu. Kemudian tabung Marriott itu tidak boleh bocor sama sekali. Jadi tutupnya harus rapat. Kemudian tinggi tekan yang desain yang saya buat ini memang belum bisa diatur. Jadi kalau misalnya tinggi tekannya itu misalnya berapa senti, itu 5 senti atau 2 senti itu memang tidak bisa diatur. Kemudian kainnya memang tidak bisa kain yang sembarangan. Jadi kainnya yang saya pakai adalah memang hasil penelitian dari rekan kami sebelumnya. Sehingga jika menggunakan kain yang jenis lain pastinya hasilnya akan berbeda. Kemudian pada lubang emitter yang dipakai itu pengeluaran hanya pada lubang pengeluaran itu, nggak boleh lewat dari sisi yang lain karena kalau sampai bocor melewati sisi yang lain kita akan sulit mendeteksi karena emitter ini terdapat di dalam tanah. Ya. Kemudian pada saat pengisian air memang kita akan kesulitan jika memang beberapa
tabung Marriott yang saat diisi itu airnya masih ada seperti yang di tanaman anggur, sehingga kita harus membuka tutup beberapa katup supaya tekanannya itu tidak berubah. Kemudian untuk sementara memang selama ini harus memakai lahan yang datar, sehingga kalau agak miring sedikit itu nanti tinggi tekan setiap emitter akan berbeda, sehingga waktu diaplikasikan itu banyak kita memakai water pass waktu itu, sehingga di level yang sama antar emitter. Kemudian air yang digunakan memang harus bebas kotoran. Jika nanti ada sumbatan, maka kita akan sulit mendeteksi mana emitter yang tersumbat, karena emitter itu terdapat di bawah tanah. Gitu. Mungkin itu saja. Ya, jadi ini waktu itu beberapa rekan atau guru-guru kami yang membantu penelitian saya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas presentasinya. Saya kira ini sangat aplikatif ya, ring emitter ini begitu aplikasinya atau irigasi cincin ini, apalagi untuk lokasi yang daerah kering ya, seperti di Sumba apa itu, di Sumbawa Timur ya, di Nusa Tenggara Barat, Pak, di NTB. Ya, NTB, tapi di Lombok Timur. Lombok Timur ya, Lombok Ya. Timur ya. Maaf. Itu padahal saya pernah ke sana dulu sama Pak Satianto. Ini Pak Emir, ini mohon maaf saya ini karena tadi kita tunggu sampai 9.45 ya, karena ini jadi saya ya nggak apa-apa Pak, mohon maaf tadi ada permasalahan di jaringan internetnya, koneksinya, jadi nggak apa-apa. agak terlambat ya. Terima kasih. Dilanjutkan, Emir. Ya. Bagaimana, Dokter? Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Oke, baik ya. Nah, terima kasih ya. Oke, baik Pak Emir atas kehadirannya. Pak juga Profesor Budi juga sudah hadir tadi. Ini hari ini memang luar biasa nih yang datang ya, sampai 53 ya, karena topiknya sangat menarik ya. Tadi pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Joko dari ring emitter irigasi ini sangat efektif begitu, meskipun masih ada kendala-kendala di lapangan begitu, khususnya aplikasinya di daerah kering ya, di lapangan begitu. Nah, nanti kita akan mendengar juga dari Bu Kiki yang berikutnya ini lebih banyak di lab ya, eksperimental begitu, modeling begitu. Untuk selanjutnya, Pak Joko kita presentasi dulu ya, nanti presentasinya tanya jawabnya nanti terakhir kalau Pak ya. Bu, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Berikutnya saya persilakan Bu Kiki, ya Dr. Kiki untuk mempresentasikan hasil penelitiannya tentang emitter ini ya, ring emitter ini yang sangat inovatif menurut saya dan sangat aplikatif begitu. Monggo silakan. Waktunya maksimal 20 menit ya. Baik Pak, terima kasih Pak Husnul sudah memperkenalkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Semoga sehat meskipun dalam kondisi COVID ya, pandemi COVID. Pak Budi, Pak Dodi, saya mohon izin Pak. Mohon maaf ini suara saya jelas? Jelas. Izin untuk memaparkan kegiatan penelitian saya selama S2 dan S3. Sebenarnya kapasitas ini saya masih perlu sangat belajar Pak untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang peneliti, dan alhamdulillah dengan bergabung dengan di study club ini sebagai wahana bagi saya untuk belajar dan membangun jaringan untuk kolaboratif riset ke depannya. Mohon bimbingan dan arahannya ke depan Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini, sebelumnya Pak Joko sudah banyak menceritakan tentang ring emitter itu sendiri, dan kesempatan kali ini saya lebih banyak fokus ke desain emitter, dan ada beberapa modifikasi desain emitter yang saya lakukan selama studi S3, dan ini adalah materi yang mungkin bisa saya paparkan dan saya share ke Bapak Ibu semuanya.
dan desain aplikasi subsurface irrigation with ring shape emitter untuk pertanian lahan kering. Dan memang tujuannya yaitu untuk pertanian lahan kering. Karena yang biasa akrab dipanggil Kiki, dan ini adalah riwayat pendidikan saya. Dan tahun 2012 alhamdulillah saya di bawah bimbingan Prof. Budi dan Pak Dodi, saya menghasilkan skrip tesis dengan judul Desain dan Uji Kinerja Emitter Irigasi Cincin. Dan alhamdulillah 2015 saya mendapat rekomendasi dari Pak Budi juga dan Pak Dodi Subsurface Irrigation in arid region of Indonesia di bawah bimbingan Saito Sensei. Nah, dari studi S2 dan S3 saya menghasilkan beberapa artikel yang dimuat di jurnal irigasi, di jurnal nasional dan internasional. Artikel pertama dimuat di jurnal irigasi tahun 2014 dan 3 bagian dari riset disertasi saya. Jadi mohon kalau Bapak Ibu tertarik dengan ring shape emitter for subsurface irrigation, bisa dibaca di artikel dengan link tersebut. Baik, sebelumnya mungkin perkenankan saya menyampaikan histori kenapa ring shape emitter untuk subsurface irrigation. Berawal dari kegiatan penelitian KKP 3N tahun 2013 yang diusul oleh Pak Dodi, Pak Budi, dan tim. Dan kami, saya sebagai mahasiswa S2 dan Pak Joko sebagai mahasiswa S3 dilibatkan pada kegiatan tersebut. Saya sendiri pada studi S2 saya mengkaji beberapa materi dan diujikan pada budidaya tanaman melon di skala greenhouse. Nah, tujuan dari ring emitter untuk subsurface irrigasi ini sendiri yaitu bagaimana mengurangi kehilangan air karena evaporasi dan meningkatkan produktivitas air irigasi dengan ini salah satu dokumentasi juga kegiatan KKP 3N kita yang juga sudah ditampilkan sama Pak Joko yang waktu itu di tahun 2013-2014 di daerah salah satu daerah kering di NTB. Yang di sini tadi saya sudah skip saja ini karena sudah dijelaskan sama Pak Jo. Perhatikan faktor yang sangat mempengaruhi adalah sistem irigasinya sendiri, yaitu debit emitter, penempatan kedalaman emitter di daerah perakaran tanaman, durasi dan frekuensi irigasi. Sedangkan faktor tanamannya sendiri yang sangat mempengaruhi adalah kebutuhan air tanaman dan crop root distribution dan tanah, soil texture dan sifat fisik hidrolik tanah, konduktivitas tanah dan iklim juga sangat mempengaruhi. Jadi untuk menghasilkan rancangan irigasi subsurface irrigation yang semua faktor itu yang merupakan yang sangat yang harus diperhatikan. Nah, ini adalah ke penelitian S3 karena penelitian S2 saya itu masih bersifat empirik. Jadi desain emitter sendiri itu hanya dengan based on skill dan material saja, tapi tidak ada informasi yang memberikan bahwa bagaimana sih distribusi air di daerah perakaran tanaman tersebut melalui ring emitter. Nah, di sini untuk mengefisienkan desain saya menginvestigasi distribusi air dalam tanah dengan secara eksperimen laboratorium dan dievaluasi dengan secara numerik dengan menggunakan software Hydras 2D 3D. Mungkin
Mungkin selanjutnya saya banyak mungkin ke bagian technical numerical analysisnya. Nah ini untuk mengetahui sebaran air di daerah sebaran air atau weighted volume air ya di daerah sekitar ring emitter, saya menggunakan 2 jenis tekstur tanah yaitu sand dan silt dan 2 inlet tekanan inlet water yang dari tabung Marriott yaitu 1 cm dan 5 cm. Nah ini adalah gambar gambar dari eksperimen saya di mana 2 jenis tanah ini tanah pasir atau tanah silt di-pack ke dalam kontainer yang berukuran seperti ini di-pack setiap 5 cm untuk menjaga dry bulk density-nya. Emitter ditempatkan pada kedalaman 15 cm dan inlet air dialirkan melalui Marriott tank melalui selang inlet yang di mana air irigasi diberikan selama 10 jam dan terdapat 10 soil moisture sensor yang ditempatkan di mana 4 soil moisture sensor ditempatkan pada sisi pas di bawah emitter dan 4 sensor diletakkan pada center of emitter dengan kedalaman setiap 10 cm. Perbedaan antara kadar air selama 10 jam irigasi dan saya mengizinkan untuk redistribusi aliran air selama 24 jam. Jadi untuk mengetahui seberapa besar weighted area selama irigasi dan redistribusinya bagaimana. Nah, untuk analisis numeriknya sendiri saya menggunakan software Hydras dengan 2 dimensi axisimetric flow domain. Nah, ini adalah bagian untuk analisis numeriknya. Nah, ini adalah analisis numerik yang saya gunakan dengan axisymmetrical flow domain, di mana inisial kondisi itu kadar air tanah awal yang diberikan pada saat packing itu saya sudah dicatat sebelumnya dan ini merupakan inisial kondisi dan boundary apakah dia 1 cm atau 5 cm. Nah, disedangkan bagian permukaan itu boundary condition-nya yaitu atmospheric boundary condition artinya mengizinkan terjadi penguapan. Nah, di bagian bawah boundary condition-nya itu tidak ada aliran di bagian bawah. Nah, ini adalah hasil numerik yang diperoleh dari software Hydras, di mana karena saya tadi sebutkan ada 10 sensor yang ditempatkan pada kedalaman tertentu. Nah, ini adalah posisi sensornya dan ini adalah sebenarnya posisi perubahan kadar air di masing-masing sensor pada kedalaman tertentu. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa pada saat kedalaman 10 dan 20 cm itu terjadi perubahan kadar air secara signifikan di awal irigasi. Nah, sedangkan pada sisi di center perubahan kadar air di center ini tidak terlalu terlihat. Nah, ini adalah perubahan kadar air tanah yang pada saat diaplikasikan 1 cm dan 5 cm untuk tanah silt dan sand, di mana kadar air tanah yang terbesar yaitu sand dan pada saat validasi di software Hydras memungkinkan untuk mengoptimasi objective function. Jadi untuk memperlihatkan apakah kadar air tanah secara eksperimen dan
simulasi akan mendekati, jadi bisa diperkenankan untuk mengoptimasi objek function, yaitu terutama di bagian sifat hidrolik tanahnya. Nah, ini adalah hasil di mana kadar air tanah, perbandingan antara kadar air tanah secara simulasi dan eksperimen. Bisa dilihat bahwa secara eksperimen dan observasi tidak berbeda jauh antara silt dan sand. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi bahwa lihatkan kedekatan antara kadar air tanah observasi dan eksperimen. Nah, optimasi hidrolik parameter ini saya gunakan untuk memvalidasi perubahan kadar air tanah pada tekanan 5. Bisa dilihat juga pada saat validasi perubahan kadar air tanah tidak terlalu begitu signifikan antara observasi dan eksperimen di tanah silt dan tanah sand. Namun yang menjadi temuan di sini pada saat desain signifikan antara observasi dan eksperimen, karena di tanah sand terjadi preferential flow, artinya air turun secara gravitasi, sedangkan di silt air mengalir secara radial. Nah, ini adalah hasil simulasi 1 cm dan 5 cm jenis tanah silt dan jam irigasi, dan kita lihat bahwa semakin jenis tekstur tanah di mana silt wetted area secara radiali, bahwa lebih kebanyakan wetted area berada di bawah karena adanya faktor gravitasi. Nah, ini yang saya bilang tadi perbedaannya ada karena makroskopik capillary length-nya. Nah, dari kesimpulan eksperimen dan numerik ini, bahwa ternyata HYDRAS bisa digunakan untuk mengevaluasi dan mendesain efektivitas water flow melalui emitter cincin, dan potensial water loss-nya itu di silt itu di bagian permukaan, sedangkan kalau sand itu potensial loss water-nya berada di deep percolation. Sehingga diperlukan untuk untuk mereduksi water loss ini, sehingga kami memproposkan atau mengusulkan beberapa desain emitter. Nah, ini yang kami desain emitternya. Yang awal original emitter bahwa ada 5 lubang emitter, 5 lubang pada emitter dan di full cover. Nah, propose alternatif desainnya yaitu bagaimana mengurangi jumlah lubang emitter dan metode cover emitter itu secara parsial, karena ini tadi sudah disebutkan sama lubang mana yang rusak. Jadi kalau misalnya mudah melihat apakah di misalnya posisi lubang yang mana yang misalnya tersumbat atau bagaimana. Jadi ini adalah alasan kami bagaimana untuk memodifikasi sehingga emitter ring ini user friendly untuk petani, dan sehingga saya mereduksi jumlah lubang mulai dari 5 lubang sampai 2 lubang emitter, dan ini desain dengan menggunakan software HYDRAS kembali
namun dengan flow domain 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena distribusi secara merata melalui tekstil, permeable tekstil, sedangkan pada saat konfigurasi lubang, air tidak terdistribusi melalui hanya parsial-parsial, sehingga dibutuhkan flow domain yang 3 dimensi untuk mengetahui sebaran air tersebut. Nah, ini cara Suaranya putus-putus ya? Apa dari tempat saja ya? secara Iya, suaranya putus-putus, Pak. Oh, iya, berarti bukan dari saya. mungkin mohon Videonya maaf, di off mungkin aja dulu. Mungkin oh videonya iya ya. Pak ya. Menarik soalnya ini. Yuk, oke. Nah, Yap. ya silakan gitu. Ya, saya lanjut ya. Ini saya menggunakan 3 flow domain 3 dimensi untuk melihat konfigurasi, perbedaan konfigurasi lubang emitter. Dan sama 10 titik yang saya observasi, yaitu sama dengan posisi dari letak sensor yang pada eksperimen, yaitu pada letak 10 cm hingga 40 cm dengan interval kedalaman 10 cm, dan posisinya itu berada di pas sisi bawah dan center emitter. Nah, saya menggunakan 2 jenis tanaman untuk observasi tanaman di simulasi. Kebetulan di Hydras ada beberapa jenis tanaman yang kita bisa pilih apakah itu tanaman tahunan atau horticulture, dan di sini saya pilih tanaman stroberi dan tanaman tomat. Dan variabel jenis tanaman ini disesuaikan dengan kondisi root distribution-nya. Jadi di Hydras sudah diberikan juga informasi root distribution per setiap tanaman, dan misalnya memungkinkan untuk water stress. Jadi kita bisa menjustifikasi water stress, misalnya untuk justifikasi water stress tertentu yang akan kita gunakan pada simulasi. Nah, ini adalah sebaran root distribution antara tanaman tomat dan tanaman stroberi, di mana tanaman stroberi itu memiliki kedalaman perakaran tidak terlalu dalam, sekitar 30 cm, sedangkan tomat akan lebih dalam. Nah, ini adalah hasil simulasi saya dengan menggunakan 5 jenis emitter. Yang pertama itu emitter original yang saya sebut dengan 5F, dan modifikasi emitter desain itu mulai dari 5P hingga 2P. Nah, ini adalah kumulatif root water uptake untuk untuk tanaman stroberi yang saya menggunakan uncompensated root water uptake model. Di Hydras juga kita bisa lihat root water uncompensated dan compensated. Nah, dengan hasilnya bisa kita lihat bahwa di seal ternyata karena pemberian air secara perlahan-lahan semakin direduksi dengan mereduksinya jumlah lubang, akan meningkatkan root water uptake. Artinya bisa dilihat pada grafik yang seal di bawah, di sebelah kanan bawah, yaitu dengan emitter 2 lubang, ternyata root water uptake-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan emitter yang lain. Jadi ini adalah sebuah informasi yang sangat penting yang saya dapat dari hasil simulasi. Sedangkan di SAN tidak terjadi perubahan antara root water uptake, dan ini yang saya bilang tadi, karena tanah SAN itu faktor soil texture yang sangat berpengaruh.
Nah, ini adalah jika dikalkulasi water use efisiensinya, maka ternyata bisa kita lihat bahwa emitter 2P untuk tanaman untuk tanah silt untuk tanaman tomat dan stroberi akan meningkat water use efisiensinya. Dan ini adalah informasi yang menarik juga yang saya dapat. Nah, ini adalah pemberian air kumulatif water uptake pada saat eh, pada saat interval 3 hari diberikan irigasi pada saat selama musim tanam. Dan kita bisa lihat bahwa dengan pada saat musim tanam jika kita memperpanjang durasi irigasi pada saat selama musim tanam, ternyata pada saat di tanah sand untuk kita bisa lihat bahwa root water uptake-nya semakin meningkat. Di silt tidak terdapat perubahan tidak secara signifikan untuk emitter modifikasi dan emitter original emitter. Nah, bisa saya simpulkan di hasil analisis numerik bahwa kumulatif root water uptake dapat digunakan untuk mengevaluasi secara numerik performance dari alternatif desain emitter dan mereduksi jumlah lubang pada emitter dari 2 hingga 3 dapat memperbaiki water use efficiency dan metode cover secara parsial memungkinkan untuk meningkatkan maintenance, artinya memudahkan untuk maintenance di lapangan. Dari informasi ini saya melanjutkan bahwa apakah secara numerik ini akan sama pada saat saya buat pada saat kultivasi secara eksperimental. Jadi saya melanjutkan observasi pada tanaman bell pepper skala greenhouse. Jadi dua jenis emitter yang saya gunakan berdasarkan dari hasil evaluasi numerik bahwa diinformasikan bahwa emitter 2 poin bisa meningkatkan water use efficiency dan saya membandingkan antara original emitter untuk kultivasi bell pepper di greenhouse. Ini adalah rancangan eksperimental saya di greenhouse. Bisa dilihat ada 9 pot tanaman yang saya ujikan, di mana 3 pot tanaman untuk emitter 2 poin atau modifikasi emitter yang memiliki 2 lubang dan 3 pot tanaman untuk emitter yang original dan 3 tanaman yang saya gunakan untuk emitter original, tapi itu untuk informasi root distribution-nya. Jadi saya menginginkan informasi yang real root distribution tanaman bell pepper itu bagaimana. Akhirnya selama kultivasi saya mendestruksi setiap 1 pot untuk melihat sebaran root distribution-nya. Nah, ini adalah gambaran dari eksperimental saya, di mana semua parameter yang menjadi. Lebih dipersingkat ya. Baik Pak. Semua parameter yang mempengaruhi mulai dari kebutuhan air tanaman, jenis tanah yang saya gunakan yaitu Andiso, tanah di Jepang. Dan ini observasi poinnya berada di center emitter, di mana 4 soil sensor kadar air tanah ditempatkan. Dan ini adalah saya secara numerik juga menganalisis, dan hal ini yang saya bandingkan antara data eksperimen dan data numerik simulasi perubahan kadar air dan root water uptake-nya. Dan ini bisa dilihat bahwa selama transplanting, perubahan kadar air tanah dengan menggunakan emitter 2P dengan original emitter, kita bisa lihat bahwa semakin besar laju debit emitter dengan dengan emitter 5 lubang, semakin tinggi kadar air tanahnya. Dan emitter 2P tetap mengkondisikan tanah yang tetap bisa diterima oleh tanaman bell pepper.
Nah, ini adalah grafik memperlihatkan antara simulasi dan observe soil water content pada kedalaman 20 cm. Jadi hanya membanding karena kenapa saya pilih 20 cm karena ini jaraknya lebih dekat dengan emitter. Dan kita bisa lihat bahwa observasi dan simulasi terdapat perbandingan yang cukup dekat, bisa kita lihat dari RMSI dan MEEI. Dan ini adalah plan root distribution yang saya yang kemukakan tadi, bagaimana saya mendestruksi pot tanaman untuk melihat jangkauan plan root distribution bell pepper sendiri. Dan ini adalah simulasi antara perbedaan water transpiration mulai yang simulasi dan observasi. Dan ini saya bisa lihat bahwa ternyata plan performance-nya antara 2P dan 5F itu tidak terlalu signifikan antara plan performance-nya mulai dari biomass, yield, dan plan height. Dan ini adalah water productivity-nya. Jadi yang sangat membedakan adalah meskipun emitter 2P memberikan jumlah air yang sedikit-sedikit, namun dia masih tetap memberikan performance yang tidak beda nyata dengan emitter 5F, dan water produktivitasnya tentunya akan lebih tinggi. Nah, dari situ saya bisa menginformasikan bahwa produktivitas irigasi dapat diimprovisasi, diperbaiki dengan menggunakan emitter 2P atau alternatif desain emitter, dan hydras bisa digunakan untuk mengevaluasi dan mensimulasi sistem irigasi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Husnul. Baik, terima kasih Bu Kiki, Mbak Kiki. Ya, saya kira menarik sekali ya apa yang disampaikan. Ini sudah sangat teknis banget ya dengan pemodeling bagaimana mencari keseragaman debit di perakaran ya dengan berbagai macam modifikasi tadi. Saya kira ini sangat menarik. Nanti kita akan jadikan sebagai bahan diskusi. Belum mempersingkat waktu, yang terakhir saya persilakan ini Pak Heru atau Mas Heru. Nah, ini lebih ke arah mungkin pemulihan tanamannya ya kan, dari agronomi bagaimana. Jadi kita sudah lihat tadi dari aplikasi di lapangan, kemudian modeling aliran airnya. Dan terakhir Pak Heru atau Mas Heru ini akan mempresentasikan tentang aspek agronominya ya dari budidaya menggunakan ring emitter ini. Saya persilakan Mas Heru untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Keluar kayaknya ya? Mana? Halo Mas Heru. Sepertinya Pak keluar ya, karena mungkin tadi lokasinya di Jambi ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Tadi ada ya. Baik, karena ini Mas Herunya sepertinya terlempar ya, ada masalah jaringan ya. Jadi kita mungkin diskusi dulu saja ya sambil menunggu Mas Heru bergabung, atau Pak Satyanto mau mewakili, atau Pak Willy sebagai pembimbingnya. Ini bahannya nggak ada soalnya ya. Nggak ada. Ini saya cari nggak ada ternyata. Jadi sepertinya ada masalah koneksi ya. Tadi sempat gabung di awal ya karena lokasinya sangat terbuat, mungkin agak jauh. Baik, mungkin bisa waktu. Saya kasih gambaran sedikit Pak. Oh, boleh silakan Pak Satyanto nanti ya, mungkin ada karena dilakukan di IPB ya, dan sudah menghasilkan satu publikasi. Sambil nunggu orangnya. Ya, silakan Pak Satyanto. Mas Willy ya, boleh nanti menambahkan. Jadi kalau memang paling awal kan yang dilakukan itu waktu KKP 3N tahun 2013 ya, dengan
Rizkyana dan Pak Joko ya. Kalau Rizkyana itu lebih ke diaplikasikan, dicobakan di greenhouse. Nah, Pak Joko lebih aplikasi di lapangan. Nah, yang dari greenhouse itulah yang kemudian kita coba terapkan untuk apa istilahnya penelitian breeding sebetulnya. Breeding dengan Pak Willy nih Pak. Kalau breedingnya mungkin Pak Willy yang bisa menjelaskan. Jadi bagaimana kita mencoba membuatkan jaringan irigasi cincin untuk memberikan pemenuhi kebutuhan air di greenhouse. Tapi di sini tuh yang diairi itu sebetulnya bukan untuk dalam rangka produksi gitu ya, tapi dalam rangka breeding. Jadi ada penyelangan di situ gitu. Jadi memang nanti salah satu yang dilihat itu rencananya di awal adalah bagaimana kaitan dengan jumlah penggunaan air masing-masing. Ini terkait masing-masing penyelangan terkait dengan hasil dan keragaan lainnya gitu ya. Nah, memang ada beberapa hal yang sedikit, kalau tadi Kiki ada modifikasi sedikit di jumlah lubang. Kalau yang ini sebetulnya memang saya belum menyampaikan banyak ya. Tapi di sini yang saya modifikasi itu sebetulnya ukuran lubangnya. Nah, itu kita coba memang menghasilkan debit yang berbeda, tetapi dari setting jaringannya waktu itu kurang bagus sehingga tidak masih belum terlalu terlihat perbedaan antara debit dengan hasil gitu ya. Tetapi kalau dari keseluruhan bahwa percobaan breedingnya sendiri menghasilkan sesuatu, nah itu mungkin hasilnya seperti apa Pak Willy nanti bisa jelaskan. Jadi intinya ini lebih ke aplikasi ya. Jadi kalau kita sudah mengembangkan, kemudian saya lebih bertindak sebagai pensuplai teknologi untuk diaplikasikan di penelitian breeding, kira-kira seperti itu. Kebetulan itu sudah sekarang ini sedang running juga. Saya kira tahun kedua atau ketiga gitu ya. Mungkin Pak Willy bisa jelaskan. Kira-kira seperti itu. Pak Husnul. Ya Pak. Kan saya udah berikan papernya kemarin. Coba ditanyakan aja segitu. Papernya. Supaya. Oke. Saya download dulu. Download. Pak Husnul, ini ada konfirmasi dari Pak Heru. Mohon maaf katanya belum bisa gabung Pak. Karena gangguan dari trouble sinyalnya Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tidak juga. Ya. Sorry, papernya ya. Ya, ini saya share. Baik, ini paper tentang bagaimana ring emitter ini ya digunakan dalam proses breeding ya keragaan 5 varietas melon ya dengan pelakuan irigasi cincin di rumah kaca. Jadi ini adalah hasil dari penelitian ini yang diterbitkan di Jurnal Agronomi Indonesia tahun 2020 ya, Desember yang lalu baru saja terbit ya. Ya. Jadi ujiannya tahun lalu juga. Karena Pak Sarjana mungkin mau menjelaskan mana dulu nih hasilnya apa di sini. Nah ini karakter, ini jenis-jenis apa ini melon ya. Hasilnya ini mana ya? Iya. Kayaknya lebih enak saya ini ya, saya. Ya. Maksudnya yang megang filenya saya gitu. Cuman ini koneksinya kok nggak bagus. Nah. Atau Pak Willy juga boleh. Nanti Pak, sambil pembukaan Pak Willy cerita ini penelitiannya apa sebetulnya waktu itu. Terima kasih. Sambil saya buka filenya ya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak Husnul, Pak Satyanto, Pak Prof Budi dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya sampaikan sedikit ulasan tentang penelitian Mas Heru dan kita tentang
keragaan varietas melon pada sistem irigasi cincin di rumah kaca. Ya, jadi kita melihat adanya peluang yang menarik dari penggunaan sistem irigasi cincin ini untuk keperluan pemulihan tanaman melon. Pemulihan tanaman di sini dalam arti adalah perakitan varietas melon baru. Ya, jadi kita sedang berupaya merakit tipe melon yang baru, demikian melon yang tidak berjala dalam hal ini, mengembangkan juga yang dengan kualitas yang baik tentunya, dan memiliki penampilan yang menarik juga. Oleh karena itu artinya kita memiliki suatu varietas juga, dalam hal ini IPB, menghasilkan varietas melon yang baru, demikian. Nah, dalam upaya perakitan varietas tanaman itu kita memerlukan kondisi lingkungan yang optimum, ya, dan kita menyadari bahwa faktor air di sini, irigasi itu memegang peranan penting untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman melon, dan kita melihat di sini kita sudah selama beberapa tahun terakhir bersama Pak Satianto dan teman-teman, kita mencoba sistem irigasi cincin di rumah kaca di Cikabayan untuk kegiatan budidaya dan budidaya melon dalam perakitan varietas baru. Nah, jadi di sini dalam penelitian ini ada 5 varietas sebagai bahan materi genetik awal yang kita coba. Kemudian kita coba 3 perlakuan irigasi. Nanti mungkin Pak Dodi bisa menjelaskan lebih detail. Dan alhamdulillah hasilnya bagus pada percobaan itu. Jadi ada tanaman-tanaman yang buahnya besar, demikian. Nah, tentunya di sini tapi menimbulkan suatu tantangan baru. Nah, bagaimana sistem ini yang sudah dikembangkan bisa lebih diotomatisasi, demikian, sehingga bisa lebih optimal dalam penggunaan air dan yang lainnya, efisiensi sumber daya, dan juga tentunya keragaan tanamannya kita harapkan lebih baik lagi. Jadi penelitian-penelitian pengembangan saya kira masih sangat diperlukan. Demikian dari saya, Pak Husnul, Pak Satianto. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Willy. Silakan Mas Satianto. Iya, saya coba ceritakan sedikit ya, yang mengenai secara umum saja mengenai yang dilakukan. Jadi seperti tadi Pak Willy sudah sampaikan, ada kalau dulu sebetulnya Kiki juga menggunakan beberapa varietas ya, tapi di sini digunakan varietas dan disilangkan gitu. Jadi itu salah satu tantangan bagi penyedia sistem suplai airnya, bagaimana supaya air itu memang tersedia terus untuk untuk kegiatan breedingnya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, memang waktu itu kita mencoba untuk melakukan 3 perlakuan irigasi. Jadi ada ini kami langsung akumulasikan. Kenapa begini? Sebetulnya ada ceritanya gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita sebetulnya mencoba memodifikasi ringnya itu dengan mengubah ukuran lubang gitu ya. Kan itu diperoleh beberapa, ini total penggunaan air untuk setiap jaringan, ada 3 jaringan P1, P2, P3, ini masing-masing total penggunaan air irigasinya sekian gitu ya. 784 liter, 1127 liter, dan 1407 liter. Nah, ini bentuk sistem budidayanya dengan polybag seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan, tentunya diberikan pupuk ya. Ini masih menggunakan pupuk cair AB mix itu ya. AB mix. Jadi bukan pupuk organik seperti yang mungkin dilakukan kalau di tempat Pak Joko itu, kalau saya nggak salah pupuk organik saja yang dipakai. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita akan mencoba melihat salah satunya adalah hubungan atau pengaruh dari penggunaan air terhadap keragaan. Keragaan itu selain dari
massa ya. Selain biomasa yang dihasilkan juga ada tekstur, ada rasa, ada itu. Jadi ada beberapa hal itu saya juga kurang paham di situ. Kemudian apa yang dilakukan? Ini sayangnya gambarnya tidak ada di sini ya, gambar jaringannya. Tapi kalau lihat di virtual background saya itu kira-kira seperti itu. Saya geser dikit ya. Ini kira-kira seperti ini. Ini ada apa namanya? Sama seperti yang dibuat sama Pak Joko atau Kiki. Jadi ada tabung Marriott-nya. Kemudian sebetulnya di sini juga kita gunakan sistem otomatis, tapi memang ada yang ini kalau nggak salah belum ya. Yang ini belum, kita belum menggunakan yang sistem otomatisnya yang di sini. Tapi sebetulnya sudah disiapkan. Jadi ada beberapa masalah sedikit untuk sistem yang otomatisnya. Tetapi yang sekarang itu kita gunakan pakai ini aja, pakai pelampung. Jadi aliran itu dikendalikan oleh air yang berada di dalam reservoir. Nah, ini ada karakter morfologi tekstur buah, ini saya juga kurang paham, tidak bisa menjelaskan ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan waktu diskusi ya. Tapi mungkin yang saya akan coba sajikan itu di sisi langsung ke hasil yang kaitannya dengan apa namanya produktivitas ya, produktivitas air. Nah ini. Yang pertama ini adalah jumlah penggunaan air dari setiap pelakuan irigasi. Ini ada untuk P1 itu ini per tanaman. Jadi kalau bisa dibayangkan, pertama kita punya, kalau saya tidak salah, satu jaringan itu 25 tanaman. Tapi kemudian ya jaringan itu ada yang mati, ada yang seperti itu. Nah itu kita kurang-kurangi ya, kita rata-ratakan di akhir musim itu setelah panen itu penggunaan air per tanaman pada satu musim itu rata-ratanya sekian. Jadi P1 itu sekitar 38 liter, P2 itu 50 liter, P3 itu 73 liter. Nah, kemudian ini beberapa apa istilahnya? Beberapa yang kaitannya dengan hasil versus penggunaan air ya. Ini P1, P2, P3. Jadi kalau P1, P2, P3 itu artinya yang P3 itu paling banyak ya. Yang P1 paling kecil. Nah, paling awal ini produktivitas air. Ternyata memang kalau dari sisi dibandingkan antara hasil dengan ketiga jumlah pelakuan air ya, ketiga pelakuan air, artinya jumlah penggunaan air untuk setiap jaringan. Ternyata yang diberikan lebih banyak itu produktivitas airnya malah lebih rendah. Ini angkanya kalau saya nanti kita lihat di atas. Kemudian yang ini adalah penggunaan air setiap per tanaman. Jadi walaupun penggunaan air per tanamannya lebih tinggi, ternyata produktivitas airnya lebih rendah gitu ya. Ini produktivitas air diambil definisinya adalah total air yang digunakan ya. Jadi jumlah masa buah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah air yang digunakan. Jadi yang dihitung seperti itu. Kemudian ini penggunaan air per pelakuan irigasi, tapi ini dalam meter kubik tidak terlalu kelihatan. Ini bobot buah total. Jadi dari seluruh satu jaringan, dari masing-masing jaringan itu bobot buah totalnya seperti ini. Malah yang tengah-tengah yang lebih tinggi, tapi kalau kita lihat dari ini masih tetap saja kalau kita lihat dari produktivitas air ini masih lebih rendah. Jadi yang lebih tinggi itu justru yang memang airnya lebih sedikit. Jadi artinya kalau kita melihat di sini sebetulnya ditambahkan airnya untuk level yang ini itu belum berpengaruh ke peningkatan produktivitas air gitu. Kemudian jumlah awal tanaman ya, ini awal tanamannya ada 25, tapi setelah akhir musim itu tinggal ya kira-kira masih survive itu mungkin 80%, 70% gitu ya. Antara beberapa 9, saya lupa pastinya, tapi sekitar 20-an lah yang masih survive untuk setiap jaringan. Sehingga memang ini salah satu kendala yang dihadapi ketika kita melakukan
pengamatan khususnya yang memang ditekankan pada budidaya ya di agronomi. Jadi kematian tanaman itu sangat ini gitu, sangat, karena kita berbicara pada komunitas atau populasi yang lebih banyak ya. Kalau Reskiana dulu kalau saya tidak salah 30 atau 25 tanaman. Nah ini 25 tanaman itu satu jaringan. Kita ulang 3 kali gitu ya. Jadi ada 75 tanaman. Yang sekarang itu malah 90 yang sedang jalan, yang sedang di running. Nah, sebentar, saya mau tunjukkan angkanya tidak muncul ya di sini. Kalau di PowerPoint-nya tuh ada angkanya nih. Saya angka persisnya lupa di sini. Tapi yang jelas kalau kita, oh ini ada ya sini. Ini angkanya di sini. Jadi produktivitas air untuk masing-masing perlakuan P1, P2, P3 ini ada sekitar 20 kg per meter kubik. Kemudian yang kedua itu 18 kg per meter kubik dan 10,55 kg per meter kubik ya. Dan ini kalau saya lihat dari umumnya irigasi melon, saya waktu itu pernah searching, saya nggak tahu di sini ditampilkan atau tidak, itu lebih tinggi relatif ya, dibandingkan yang oh ini ada di sini. Jadi kalau menurut ya ini yang kita ambil dari hasilnya Reskiana waktu itu, kita baru bisa mencapai ke level ini ya. Ini sudah sangat tinggi sekali sebetulnya. Tapi dengan yang kita lakukan terakhir pada penelitian ini, kita bisa mendapatkan lebih tinggi gitu produktivitas airnya. Memang ini ada kaitannya juga dengan perbedaan pemberian irigasinya. Jadi kalau di sama Reskiana itu terus menerus ya. Kalau di sini memang ada penjadwalan gitu ya, irigasi itu dijadwal, tidak dibuka terus menerus air. Jadi memang loss-nya secara operasional memang sudah lebih sedikit daripada yang penelitian yang sebelumnya. Saya kira yang bisa saya sampaikan itu Pak Husnul, mungkin agak kurang bisa detail, tapi bisa didiskusikan nanti ya. Terima kasih. Baik, ya saya kira sudah ada gambaran lah ya. Jadi kita sudah membahas 3 hal yang berbeda dari aplikasi ring type chemical ini ya. Saya kira sangat perspektif ya, hasilnya juga ya, water productivity-nya ya, yang beragam itu dengan berbagai macam modifikasinya, dan kita sudah lihat di aplikasi di lapangan oleh Pak Dr. Joko, kemudian di lab, dan termasuk simulasi empirisnya, simulasi matematisnya oleh Bu Kiki atau Mbak Kiki, yang terakhir tadi oleh Pak Iri sebenarnya ya, tentang bagaimana ini diaplikasikan untuk breeding ya, untuk pemilihan tanaman, dan hasilnya juga luar biasa. Dan yang pasti melon hasil breedingnya ini saya sudah mencicipi ya, ini sangat manis sekali, sangat enak sekali ya. Ini terus dilakukan ya Pak Willy, ini dilakukan pembelian terus ya, supaya kita bisa menikmati hasilnya gitu. Baik, untuk berikutnya saya persilakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan langsung saja, boleh di chat room, boleh langsung ya sampaikan. Silakan dinyalakan videonya, tunjuk tangan gitu. Iya. Dapat kok. Ada Harusnya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Pak Husnul, kemudian Bapak pembicara tadi Pak Joko, kemudian Bu Reski. Terima kasih atas presentasinya, dan mungkin ini aja kami sekedar untuk ya mungkin berbagi lah gitu ya atas informasi ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Joko beserta Bu Reski ya tadi, Bu Reski itu bahwa metode ring irrigation ini ya kelihatannya itu tentunya ini adalah, kalau bagi kami di Kementerian PUPR ini menyebutnya termasuk golongan irigasi hemat air ya, irigasi hemat air. Karena apa? Karena memang irigasi ini diperlakukan katakanlah secara umum adalah
tetes demi tetes. Sebetulnya kan begitu ya secara distribusi airnya. Nah ini kebetulan ada inovasi tentang membuat suatu sistem distribusi air di dalam untuk distribusi air secara melingkar. Nah ini adalah bagi kita mungkin itu bagi kami juga merupakan suatu hal yang inovatif karena demikian karena sistem distribusi airnya berarti diupayakan merata secara melingkar. Namun demikian mungkin memang yang harus perlu kita ingat bahwa kemungkinan yang terjadi adalah dengan distribusi melingkar ini potensi air yang karena dia kan berada melingkari satu tanaman ya begitu ya. Nah ini jadi ada kemungkinan, tapi ini kalau saya salah monggo diinformasikan lebih lanjut. Jadi kemungkinan yang saya pikirkan bahwa ini tentu ini hanya cocok untuk yang sistem metode tanaman individual, mungkin demikian, tanaman yang sifatnya individual tadi seperti disampaikan tadi mungkin ada yang sudah disampaikan tadi misalnya sirsak atau apa yang sifatnya satu tanaman kemudian dilingkari oleh emitter yang ring emitter ini. Nah mungkin apakah ini nanti cocok? Nah untuk yang tanaman-tanaman yang seperti yang tersebar begitu mungkin ya. Nah ini mungkin menjadi perhatian atau mungkin bisa diantisipasi untuk itu. Kemudian yang bisa kita bisa kita ambil keuntungannya dari metode irigasi hemat air yang seperti ini, terutama yang sifatnya subsurface itu atau dalam tanah ya ini berarti pipanya kan dalam tanah ini Pak ya. Itu adalah penguapan akan berkurang, katakanlah demikian. Apa yang diteteskan itu penguapan berkurang, terus kemudian bisa langsung ke akar, katakanlah demikian ya, akar untuk yang menyerap air tersebut. Nah ini saya rasa mungkin dari situ lebih efektif. Namun demikian ada kecenderungan yang pernah kami coba di lapangan waktu itu kami sebetulnya pernah juga di Pulau Lombok tadi, di Lombok yang saya lupa kabupatennya, tapi waktu di situ juga ada pabrik gula sebetulnya. Ada pabrik gula, terus kemudian juga di pulau kami aplikasikan di salah satu pulau di Maluku ya di Ambon itu kalau memang kita coba ada yang metode subsurface dan metode yang di permukaan, maka betul bahwa kalau yang di permukaan tetes di permukaan itu memang mungkin penguapannya juga besar. Tapi juga relatif penyerapannya juga sama. Sedangkan yang di subsurface langsung diserap oleh penguapannya sangat kecil, langsung diserap oleh perakaran itu. Namun demikian yang menjadi kendala adalah pada saat pemeliharaan, Pak. Jadi setelah dipelihara harus bongkar-bongkar ini yang subsurface ini. Nah mungkin ini yang para petani menjadi agak repot. Itu kata mereka sama dengan demikian. Nah mungkin ini menjadi perhatian bahwa metode subsurface kemudian ada juga dengan metode yang ditambah dengan ring emitter ini sudah suatu inovasi yang bagus. Namun kerepotan yang ada di tingkat pelaksana di lapangan ini mungkin yang memang harus kita perhatikan atau kita antisipasi. Saya rasa demikian, mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan atau mungkin sekedar masukan lah begitu yang mungkin bisa diantisipasi oleh Bapak Ibu sekalian dalam pengembangan inovasi teknologi hemat air dengan menggunakan ring emitter. Demikian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eko. Saya kira sangat menarik ya. Masukan dari dua hal ya Prof. Eko ya. Iya. Tanamannya kalau lebih dari satu dan banyak ya. Padi ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya itu perlu diantisipasi itu. Kemudian ya yang paling penting juga pemeliharaan. Sebelum dijawab, mungkin kita tamu dulu pertanyaan yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tadi
terkait dengan industri ya, masalah subservice ini. Saya setuju dengan Pak Eko tadi, itu masalah pemeliharaan. Cuman di dalam penelitian ini bagaimana itunya gitu Pak, yang saya belum dengar tadi itu masalah emitter ini saya pernah melakukan juga tapi di lahan satu-satu gitu ya, di tanaman satu-satu gitu, masa suka sumbat gitu ya, emitter ini suka tersumbat itu dengan tadi tanahnya kan tanah debu ya, debu sama pasir ya, silt itu debu. Dalam percobaan itu tuh kalau dari tingkat ke pemeliharaan masalah sumbatnya gitu ya, itu gimana waktu dalam percobaan gitu Pak, maksud saya ini karena kaitan dengan pemeliharaannya nih, karena ternyata kalau kita di lapangan itu menerapkan itu banyak emitter itu sumbat kita tidak tahu gitu ya, yang mana dia sumbat gitu ya. susah mendeteksinya kalau sudah banyak yang kita pasang gitu tuh, jadi susah mendeteksi mana bagian yang mudah sumbat karena percikan air hujan itu mudah sekali untuk menutup lubang emitternya itu gitu. Itu apakah tadi ada teknologinya juga untuk melindungi gitu ya, melindungi lubang itu biar tidak tertutup tanah. Itu sangat penting saya rasa untuk itunya. Samping pemeliharaannya memang agak ribet juga nih kalau subservice ini ya. Saya rasa itu Pak, tambahan dari saya mungkin mau itu. Terima kasih Pak Tino, sangat menarik ya. Memang ini saya yakin menjadi pertanyaan banyak orang ya tentang pemeliharaan, termasuk tadi ya kendala clogging atau sumbatan begitu. Kalau ngecek satu-satu kan bagaimana mekanisme yang lebih efektif, efisiennya begitu. Baik, mungkin satu lagi ada pertanyaan? Belum nanti tanggapi pembicara. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Sambil menunggu, baik silakan mungkin ditanggapi. Silakan ditanggapi dari pertanyaan atau masukan tadi dari Pak Prof. Eko dan Pak Dr. Tino. Coba dulu Pak Eko, Pak Joko dulu kan ya? Ya, terima kasih Pak. Sama seperti irigasi tetes pada umumnya, memang kebanyakan itu masalah itu penyumbatan. Jadi penyumbatan tidak hanya pada irigasi bawah tanah, juga irigasi tetes pada umumnya. Memang kalau kita memakai irigasi yang hemat air itu memang kendala yang paling pertama itu adalah mahal di infrastruktur awal, investasi awalnya. Tapi kami di penelitian ini berusaha untuk membuat sendiri emitter dengan karya sendiri atau dengan yang bukan pabrikan. Jadi sebisa mungkin nanti itu petani itu bisa membuat sendiri ya. Jadi ini cuma gampang saja Jui, cuma di situ karena dia itu bentuknya melingkar itu hanya selang karena selang itu mudah untuk dibuat melingkar, kemudian dilubangi, kemudian ditutup dengan kain. Kainnya itu kain, kalau kami pakainya kain legasi, kalau orang mungkin ada bilang kain brudru atau kain itu yang biasa untuk penutup sofa itu. Jadi dia agak tebal tapi dia itu bisa meloloskan air tapi tidak terlalu cepat ya itu. Jadi kendala paling utama adalah penyumbatan, dan itu sama seperti di irigasi tetes itu harus ada penyaringan air sebelumnya. Jadi kemungkinan penyumbatan itu terjadi karena air yang dimasukkan ke jaringan irigasi itu tidak disaring sebelumnya. Jika dia itu disaring, kemungkinan besar penyumbatan itu akan terjadi dalam mungkin lebih lama, mungkin bisa satu tahun lebih baru bisa tersumbat. Tapi kalau misalnya disaring itu kemungkinan besar bisa dihindari itu. Jadi waktu saya penelitian di Lombok Timur, kebetulan waktu itu memakai air yang dari
air tanah itu sangat jernih sehingga bisa dipastikan airnya itu tidak ada kotoran, sehingga waktu diaplikasikan itu tidak ada masalah di air yang emitter yang tersumbat gitu. Jadi memang yang paling penting adalah filter air untuk model-model irigasi seperti ini. Kemudian kalau misalnya untuk tanaman-tanaman yang bukan individual itu sebenarnya bisa juga yang saya praktekkan kepada penelitian mahasiswa saat ini adalah memakai PVC aja, PVC selang pipa PVC yang panjang itu langsung diberikan di jalur tanaman, dilubang-lubangi, kemudian di situ ditutup dengan kain tersebut. Gitu. Jadi bukan yang melingkar, tapi dia memang sepanjang jalur itu diberi irigasi. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada yang biasanya kalau di penelitian itu kalau anak-anak mahasiswa itu ingin melihat bahwa ada beberapa yang tidak bagus pembuatan emiternya, biasanya ada satu tanaman yang dia agak kerdil sedikit, begitu dibuka biasanya di situ mungkin dia karena ini kan biasanya kain itu ditempelkan dengan lem gitu kan di situ, bukan di tali tapi di lem. Ya, terkadang ada beberapa bukan tersumbatnya karena air, tapi memang waktu itu ada kain yang dia itu tertutup oleh lem gitu. Jadi kalau misalnya dia itu tanamannya agak kerdil, biasanya setelah dibuka, di sini ternyata tersumbat karena salah desain itu. Biasanya seperti itu. Kemudian mungkin itu aja Pak. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya sangat jelas penjelasannya ya. Bagaimana upaya untuk mengatasi clogging atau menghalangi penyumbatan tadi ya. Saya kira memang ini irigasi tetes ya. Pak Bu Vivi ada tanggapan? Terima kasih Pak Hus. Mungkin tadi sudah dipaparkan sama Pak Joko juga ya, berdasarkan pengalaman penelitian saya di skala lab, karena saya masih skala lab bukan di lapangan, jadi tanamannya itu berindividual. Jadi pemberian air dan tabung Maria dan kontainer tanaman itu satu-satu, jadi mudah untuk mengeceknya. Tapi kalau jika dalam satu jaringan, nah ini tadi betul juga yang dibilang Pak Joko, mengidentifikasi ketika ada sumbatan di emitter, salah satu di emitter di jaringannya itu melihat respon tanamannya apakah dia kerdil atau ini, itu bisa ya mau tidak mau kita harus melihat lagi, membongkar, artinya kayak mengambil emiternya yang mana tersumbat. Dan tadi kalau masalah cover tekstil ini, menurut saya cover tekstil bisa dijadikan sebagai filter air juga Pak. Jadi kalau masalah tersumbat karena misalnya kotoran dari sumber airnya, dan cover tekstil itu salah satu fungsinya adalah sebagai filter air sendiri Pak. Jadi kebanyakan yang saya temui di pengalaman saya yaitu kalau misalnya ada yang emitter yang rusak itu karena ya tadi misalnya pada saat metode pengaleman antara material tekstil dengan pipanya. Jadi biasa terkadang ada yang lem yang ini. Jadi salah satu yang saya rekomendasikan misalnya bukan menggunakan lem tapi kita jahit. Artinya cover ini kita sesuaikan dengan diameter selang, tapi lalu itu kita jahit, lalu masukkan tekstil kita cover selang dengan tekstil itu dengan metode penjahitan. Kalau untuk meminimalisir kalau misalnya penyumbatan karena ada lem yang tersumbat di situ. Dan memang tanaman ini memang jaringan sistem irigasi subsurface dengan rigging emitter ini untuk tanaman yang ekonomi tinggi. Jadi memang secara kayak tanaman melon, bell pepper, dan memang secara individual karena kita berpikirnya masalah ekonomisnya. Jadi bagaimana kita menghasilkan teknologi tapi untuk budidaya tanaman yang high price di pasaran. Mungkin itu
Itu saja. Kalau misalnya kendala pemeliharaan dari saya, karena saya memodifikasi emitter dengan metode partial cover. Jadi misalnya karena kalau original cover kan kita mengcover secara keseluruhan emitter. Jadi ada 5 lubang yang tercover secara keseluruhan, dan misalnya salah satu lubang itu tersumbat, kita kita harus membongkar secara keseluruhan, tapi dengan modifikasi dengan metode modifikasi partial cover, kita bisa mengetahui oh ternyata yang tersumbat di bagian itu saja. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Husnul. Terima kasih. Baik, saya kira sangat jelas ya apa yang disampaikannya. Ya. Baik, berikutnya ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit ya sampai setengah 12. Ada yang ingin sampaikan ini mahasiswa-mahasiswa yang banyak hadir ini. Oh, Pak Amir mau silakan, Pak Amir, mau nggak? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator dan narasumber. Saya pikir ini cukup inovatif ya terkait dengan irigasi permukaan, irigasi cincin ya, drip irrigation ya, yang jadi pemberian air langsung ke akar tanaman. Jadi kelihatan sekali sangat efisien, hemat air, dan saya pikir teknologi sederhana, bisa sekali diterapkan oleh petani-petani di Indonesia. Dan memang isu sumber daya air adalah irigasi ini sangat inefisien terhadap penggunaan air, sehingga ini menjadi semacam terobosan lah sistem irigasi cincin ini ya. Cuman yang sedikit kami mau tanyakan ini, mungkin pada siapa aja bisa menjelaskan bahwa seandainya ini diterapkan di daerah yang di luar penelitian dari narasumber, apakah otomatis harus disesuaikan lagi desainnya? Karena sebagaimana kita tahu, ini kan terkait juga dengan komoditas, kemudian variasi iklim di Indonesia, kemudian tanah juga saya lihat tadi amat sangat menentukan ya terhadap desain emitter, karena di situ ada tadi di sini saya terkait dengan sistem hidrolik tanah. Jadi kan di sini kan berarti kan kondisi tanah itu amat sangat mempengaruhi teknik desain emitternya. Nah, maksud saya, apakah nantinya seandainya ini memang ada yang mau mengadop atau pihak ketiga ya yang ingin memasalkan menjadi suatu produk yang mungkin bisa dipasarkan dan mudah untuk diterapkan di petani kita, apakah nanti sudah seandainya seperti itu? Jadi gimana caranya, kayak misalnya kalau kita barang-barang yang di pasaran itu ya, seperti pompa itu kan, dan pembangkit itu dia punya tabel gitu ya, tabel misalnya kondisi iklim begini, kondisi tanah begini, varietas tanaman seperti ini, itu kan berarti nanti desain emitternya atau sistem pemberian airnya itu juga nanti akan dibuat katalog atau mempermudah. Jadi kalau untuk penelitian memang sepertinya bukan seperti, memang harus seperti ini ya, detail sampai tadi menggunakan software segala macam, bahwa memang benar-benar optimal sekali lah desain emitter itu. Tapi kan kalau nanti seandainya ini ingin diterapkan, atau misalnya ada petani kita yang ingin menerapkan, otomatis kan tidak mungkin dia merancang atau menyusun seperti teknis seperti ini. Ini kan dalam tatanan penelitian. Jadi maksud saya, nanti ada nggak upaya-upaya untuk lebih menyederhanakan desain perancangan sampai detail ke varietas, kemudian tadi juga ada
terkait dengan kondisi akar perakaran itu sampai saya detail sekali tadi penelitian hasil penelitiannya. Nah, maksud saya apakah nantinya kalau memang ini ke depan mau diterapkan lebih masa lagi, apakah ada upaya-upaya untuk lebih menyimpelkan untuk orang mau merancang drip irigasi dengan sistem cincin dan emitter tadi yang langsung ke perakaran. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Amir. Saya kira sangat jelas ya. Ini mungkin masalah standarisasi ya. Jadi bagaimana aplikasi di lapangan yang sangat beragam ya. Saya kira ini mungkin PR juga untuk kita semua ya. Makanya kalau peneliti kan memang ya tadi memang yang sudah dilakukan Pak Joko, Pak Bu Kiki, Pak Heru ya. Jadi mungkin ya perlu aplikasi lebih luas, tentu kita butuh kerjasama yang antar instansi ya, tidak bisa sendiri gitu. Tapi ya kita dengar bagaimana Pak Joko tanggapannya tadi atas komentar atau pertanyaan dari Pak Amir. Silakan Pak Joko dan Pak Kiki. Memang secara emitter ya, desain irigasi cincin ini memang agak sulit atau agak rumit ya, meskipun itu sederhana menurut yang sudah bisa, tapi kalau orang belum tahu pasti rumit ya. Jadi memang saya juga sekarang juga sudah tidak sebenarnya tidak memakai yang desain ini, tapi sudah desain yang lebih sederhana. Seperti yang tadi pipa PVC dilubangi terus kemudian ditutup kain gitu aja. Jadi itu nanti dipaskan dengan tanaman kalau itu individual gitu. Dan itu nanti modifikasinya atau pokoknya desainnya itu cuma dia itu perbedaan lubang, diameter lubang dan jumlah lubang gitu aja. Jadi selama ini mahasiswa saya seperti itu, lubangnya berbeda, kemudian besarnya diameter lubangnya berbeda, kemudian jumlah lubangnya berbeda, tapi desainnya sederhana, cuma di pipa PVC itu aja, gitu. Jadi lebih sederhana. Ya. Kemudian sebenarnya ada satu yang lebih rumit lagi sebenarnya daripada emitter ini adalah tabung Marriott-nya sebenarnya, yang dia mengatur tinggi tekan dari operasi irigasi ini ya. Jadi pengoperasian irigasi ini seperti yang tadi Saudari Kiki tadi di penelitian hanya 1 cm dan 5 cm lah itu selama penelitian yang waktu 2014 itu memang saya tidak bisa membuat tabung Marriott yang bisa diatur tinggi tekannya. Tapi sekarang dari penelitian-penelitian mahasiswa itu sudah mulai dapat tabung Marriott yang bisa diatur tinggi tekannya. Jadi kalau misalnya nantinya diaplikasikan di beberapa tempat, kemungkinan beberapa tanah itu dia hanya bisa dengan misalnya tinggi tekan 1 cm, 2 cm, 3 cm itu. Karena kalau semakin tinggi tekannya itu pasti keluarnya air semakin kencang atau semakin banyak. Tapi dengan sedikit tinggi tekan yang misalnya cuma 1 cm bahkan kurang, itu keluarnya air akan sangat pelan. Nah, itu nanti hubungannya dengan biasanya tanah. Kalau tanah-tanah yang berpasir itu biasanya kita harus pakai tinggi tekan yang sangat rendah. Karena begitu dia diberi air itu berapapun akan berkolasi, sehingga dikasihnya itu sedikit-sedikit. Dan saya selama ini penelitian mahasiswa itu memang desainnya itu secara umum hampir sama semua, tapi mereka hanya memodifikasi lubang dan jumlah lubang, kemudian tinggi tekan. Dan itu di seluruh Kabupaten Lombok itu mahasiswa sudah menyebar beberapa tempat, kemudian di Sumbawa, kemudian di Bima juga sudah. Jadi memang itu kendalanya itu memang di beberapa tempat mungkin kita harus membuat modifikasi sendiri-sendiri memang, dan itu sampai sekarang memang pekerjaan yang belum selesai dari saya mungkin itu. Mungkin itu aja Pak. Baik, masih Pak Joko yang PR ya. Tapi ya satu hal yang perlu diapresiasi ini kan tidak selesai gitu. S3 lulus tetap lanjut ya studinya tentang ring irigasi. Silakan Bu Gigi yang sampaikan.
Terima kasih Pak Emir atas masukannya. Ini memang betul tantangan kami yang sebagai peneliti memang untuk mendesain irigasi dengan menggunakan emitter cincin ini harus memperhatikan berbagai faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, ada beberapa rekomendasi yang dari hasil penelitian saya ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan, misalnya kalau untuk pemberian untuk tanah berpasir, irigasi diberikan dengan tekanan yang lebih rendah sehingga pengurangan kehilangan air itu bisa diminimalis melalui deep percolation-nya. Dan untuk penempatan emitter sendiri ada sudah beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Penempatan emitter untuk shallow root untuk tanaman perakaran tanaman yang rendah, misalnya tanaman cabai, tomat, stroberi, itu penempatan emitter yang optimal adalah 15 cm sampai 20 cm. Kenapa optimal? Karena tidak terjadi penguapan di permukaan dan tidak terjadi pada deep percolation. Dan untuk frekuensi dan durasinya juga sudah ada rekomendasi semakin berfrekuensi dengan durasi yang lebih sedikit, semakin memberikan kesempatan kepada tanah kesempatan kepada tanaman untuk mengabsorpsi air lebih banyak. Jadi dilihat dari root water uptake-nya. Jadi ya ini informasi ini yang semua kita gali melalui penelitian, dan untuk lebih mempermudah semuanya ya itu tadi saya menggunakan numerical simulation dengan bantuan data-data eksperimen untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Jadi kalau untuk aplikasi di lapangan, ya itulah tadi benar kata Pak Husnul, ya kolaboratif riset ini sangat diperlukan di semua aspek, mulai dari sistem tanah, sistem jenis tanamannya sendiri. Nah ini semua jenis tanaman bisa kita uji cobakan kalau misalnya kita memiliki dana yang cukup, dan kedua kalau misalnya misalnya faktor dana, kita bisa mensimulasikan melalui analisis numerik ini dengan bantuan ya eksperimental data yang sudah ada. Jadi untuk menurut saya sih masukannya adalah bagaimana kita membuat roadmap penelitian untuk irigasi cincin sehingga diperoleh dari karena seperti logbook ya. Jadi seperti logbook dengan input berbagai macam informasi yang dibutuhkan sehingga menghasilkan desain yang lebih optimal untuk diterapkan di petani, mulai dari juknisnya bagaimana. Ini memang perlu kerjasama dan butuh intensivitas penelitian lebih lanjut, Pak. Ini tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Saya kira sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan tadi oleh pembicara. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya kira sudah ditanggapi dengan baik. Saya tidak akan menyimpulkan ya, karena nanti makan waktu juga, karena waktu juga sudah habis, sudah jam 11.32. Terakhir saya persilakan nih Prof. Budi untuk berkomentar seperti biasa. Sekaligus kira-kira 2 minggu lagi topiknya akan disampaikan di meeting, member meeting ini seperti apa. Silakan Prof. Budi. Terima kasih Pak Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, maaf nih saya lagi menuju ke kondangan, masih nyetir di mobil tapi sambil pelan-pelan ya. Terima kasih ya Pak Heru atau dalam hal ini timnya, Pak Dodi, kemudian ada Pak Willy tadi yang telah menyampaikan, Ibu Kiki, selamat juga ya telah terima bekerja di LIPI. Kemudian Pak Joko ya di Lombok sana, saya senang karena penelitiannya terus dilakukan ya dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk para mahasiswa. Saya kira semua sudah disampaikan ya kelebihan dan juga kekurangannya atau hal-hal yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Ya kita berpedoman tidak ada satu teknologi pun juga yang bisa semuanya ya permasalahan diatasi. Masing-masing mempunyai keunikannya masing-masing, tergantung pada berbagai macam iklim, lokasi, tanah,
tanaman dan lain sebagainya, termasuk juga kemampuan petani ya, pengguna, termasuk juga pembiayaan ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor ya yang saya kira kita tahu semuanya harus kita perhatikan di dalam mendesain ataupun juga nanti mengaplikasikan supaya bisa diterima oleh petani ya secara berkelanjutan. Teman yang ingin saya sampaikan di sini pada prinsipnya ya, irigasi bawah permukaan yang kita desain ini atau yang teman-teman desain ini itu kan berprinsip pada zero gradient, ya, zero head gradient. Jadi sebenarnya ada tadi perbedaan tinggi air 1 cm, 2 cm ya. Sebenarnya itu tidak ada artinya ya dibandingkan dengan 1 meter, 2 meter yang biasa dipakai untuk irigasi tetes kan minimal 2 meter ya, atau 3 meter ya, sehingga air itu bisa netes. Kalau ini kan 1 cm, 2 cm itu sebenarnya ya zero lah ya. Apalagi ada losses juga di penyaluran ya, jadi relatif zero gradient ya. Zero head gradient. Oleh karena itu sebenarnya ini bukan irigasi tetes ya. Kita disebutkan beberapa menyebutkan irigasi tetes ini bukan tetes, ini nggak netes. Ini rembes istilahnya kalau saya katakannya yang lebih tepat mungkin rembes. Rembes itu ya seperti dinding ya. Dinding dari luar ada rembesan gitu, dan tidak netes ya, rembes saja gitu. Nah, rembes itu makin membesar karena perbedaan head di dalam tanah sendiri. Ya, ada perbedaan matrik potensial merembes, tapi itu juga terbatas kan, nggak mungkin sampai ke bawah, nggak sampai perkolasi mestinya, ya, karena nggak sampai jenuh mestinya ya. Karena kalau sampai jenuh itu perkolasi dan kita hindari perkolasi ini karena akan mendatangkan kehilangan air. Nah, oleh karena itu yang menyebabkan air itu keluar dari setiap emitter itu ya adalah akar yang menyerap air itu. Jadi air itu hanya keluar kalau akar tanaman menyerap. Kalau akar tidak menyerap karena mungkin ada hujan dan sebagainya, air nggak keluar gitu. Kena zero head gradient itu. Gitu. Nah ini kalau saya ibaratkan mirip bayi yang menyusui ibunya gitu. Nah di puting ibu itu kan atau di ada minuman kan, ada susu ya. Nah itu kan nggak keluar. Gitu. Baru keluar kalau disedot ya, istilahnya ya. Diserap oleh akar tanaman. Nah jadi itu sebenarnya yang kita coba desain itu ya. Oleh karena itu peranan dari lubang itu nggak begitu tinggi peranannya ya. Yang penting itu adalah filtrasi ataupun juga lapisan permeable. Ya bisa berbagai macam bahan ya. Nah kita menggunakan berbagai macam kain yang memang cocok supaya kondisi rembesan itu terjaga gitu. Nah, bagaimana caranya menentukan permeabilitas dari kain itu tergantung pada jenis tanahnya. Ya, jadi harus ini Pak Edward dulu pernah penelitian pitcher irrigation ya. Artinya permeabilitas dari kain atau lapisan ini itu harus lebih rendah atau sama dengan ya dengan permeabilitas tanah di sekitarnya. Nah, karena lebih rendah atau sama dengan, oleh karena itu juga pengaruh K itu 0 gitu ya dalam persamaan Darcy itu ya. Karena sama gitu. Jadi bukan 0 artinya fluxnya itu ya 0 juga gitu. Tanpa ada serapan akar tanaman, fluxnya 0. Nah, itu yang kita kondisikan. Nah, oleh karena itu kalau masih ada rembe atau ada tetesan atau ada perkolasi itu belum cocok gitu. Nah, memang betul ya, kita harus mempunyai tabel. Jenis tanah apa, berapa K-nya, KS-nya, baru kita sesuaikan dengan cari kain yang sesuai dengan K tanah itu, KS tanah itu. Jadi itulah tabelnya. Sedangkan mengenai lebar, diameter itu kan tidak berpengaruh apa-apa sebenarnya. Tinggal itu melihat sejauh mana akar tanaman itu berkembang. Kalau akarnya hanya berkembang 10 cm aja, radialnya ya segitu aja gitu. Karena nggak ada gunanya kita lebar-lebar. Tapi kalau akarnya sudah lebar seperti serikaya ya 1 meter ya kita harus
1 meter diameternya itu. Jadi itu tergantung pada umur tanaman. Terutama umur tanaman saat dia dewasa, supaya pada kebutuhan yang tinggi ya airnya tersedia. Saya kira itu prinsip utamanya ya. Ini harus terus diteliti ya, karena ternyata kan KS tanah pun juga berubah-ubah. Awalnya kan kita olah ya, lemburkan, itu pasti tinggi K-nya. Setelah itu padat. Nah, kita cari K yang sangat tertinggi ya, atau terendah ya, pada kondisi budidaya tanaman itu. Itulah yang harus kita tentukan. Nah, saya setuju ya, kita harus punya tabel itu. Saya kira Pak Edward juga dulu pernah mempunyai tabel itu untuk kendi ya. Itu bisa digunakan juga, tapi di sini digunakan untuk kain. Nah, kita juga bisa identifikasi kain apa aja yang ada di pasaran ya, yang tersedia, yang bisa sesuai lah kurang lebihnya dengan kain ini. Memang harus diuji juga di lab ya. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan tadi ada permasalahan masalah pemeliharaan dan sebagainya. Saya kira dijawab oleh para penyaji ya. Cuman saya setuju dengan Pak Eko, ini masuk ke dalam irigasi hemat air. Nah, cuman kita juga jangan sampai lupa ya, selama ini irigasi hemat air itu selalu dikonotasikan dengan investasi tinggi, irigasi tetes lah, bukan energi listrik atau energi eksternal energi ya. Kemudian juga apalagi kemampuan petani untuk membuatnya, merekayasanya. Ya, itu juga seperti baik-baik, bukan hanya hemat air, tapi juga putus sebenarnya ya, mungkin karena di jalan ya, mobile ya, mungkin dapat blank spot. Jadi masih ada sebenarnya. Halo, Bli. halo. Ya, tadi sempat putus. Oh ya, tiba-tiba mati ya. Kembali, kalau kita bicara masalah hemat air, juga jangan lupakan hemat biaya ya, biaya pelihara dan memperbaikinya. Ya, jadi itulah indikator utama menurut saya. Kalau petani udah bisa merekayasa, menginstalasi, ya, kemudian juga mengoperasikannya, pasti juga bisa melihara aja ya. Mereka yang di lapangan, saya kira tidak akan sekaligus walaupun ada kerusakan dalam satu sistem secara keseluruhan, pasti ada beberapa spot. Saya kira itu biasa, dari Pak Joko udah menyatakan ya, permasalahan selalu ada ya. Nah, memang teknologi ini milik petani. Saya menghindari ya publikasi. Kalau publikasi ya nanti tergantung lagi kepada supplier ya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa menghindari suatu saat akan ada yang memproduksi ya. Karena di Jepang udah ada tadi kan, suatu saat akan memproduksi. Tapi seandainya petani itu bisa membuatnya sendiri, saya kira tidak akan mengganggu ya, tidak akan mempengaruhi, ataupun juga mungkin tidak akan masuk teknologi itu ke desa-desa gitu loh. Saya kira itu teman-teman ya, tujuan kita masih banyak perjalanan yang harus kita tempuh, tapi saya senang mudah-mudahan semakin banyak yang meneliti seperti ini ya, hemat energi, hemat biaya, hemat air tentu saja ya. Saya kira itu Pak Abdul ya. Saya ini baru sampai di tempat tujuan, parkir dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Saya kira tadi poin-poin yang disampaikan Profesor Budi, hal-hal tentang teknologi ini. Dan yang paling penting, teknologi ini tidak berhenti ya, terus dikaji, terus diteliti begitu, pasti akan menemukan kondisi optimal begitu.
Baik, saya kira kita cukupkan saja, waktunya sudah lewat 13 menit dari agenda yang kita jadwalkan. Untuk agenda 2 minggu berikutnya nanti kita bahas di grup atau nanti mungkin ada masukan yang ingin disampaikan, berbagi ya. Saya kira dengan teknologi-teknologi inovatif ini kita membuka wawasan kita ya, ide-ide baru mungkin bisa kita aplikasikan. Baik, demikian dari saya sebagai host, sebagai moderator ya. Acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita insya Allah ketemu lagi 2 minggu lagi ya dengan meeting yang ke-18. Demikian, mohon maaf, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Husnul, Prof. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.